Halo Kakak Ima. Kocak apa nih launching ini, kafeta ini? Biar lagi besok. Apa namanya nanti kak? Cafe Tribun. Ih, Tribuners. Di mana kafenya? Nanti pikan bagaimana kabarnya Kakak Ima? aduh Pak Uca, Yes. PSM lagi deh, bagus deh. Mau memang yang rentah? Tidak tahu. Bagaimana Mikas? Ada jadwalnya. 23 Juli pertama PSM lawan Sleman di Yogyakarta. 23 Juli Liga 1 toh? Kemudian 29 Juli lawan Bali United di Gelora BJ Habibie Parepare. Kemudian 5 Agustus lawan Persija di Gelora BJ Habibie Parepare. Selanjutnya 15 Agustus lawan Rans Nusantara FC di Cilegon. Nah, Nah, di tanggal 9-nya semifinal AFC lawan Kedah FC main di Bali. Iya. Nah, itulah kita kasih judul PSM bermarkas di Bali. Iya betul. Kan sebelumnya PSM daftarkan untuk semifinal Piala AFC, PSM pakai Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Pak Uca. Tapi karena pertimbangan waktu mepet, pertimbangan biaya, Betul. akhirnya pindah ke Bali. Nah, jadi pertanyaan begitu, Pak Uca. Kenapa kita tidak bertanya? Kita ulangi lagi. PSM Makassar, Liga 1, home base-nya kok di Parepare, AFC kok di Bali? Karena tidak ada internasional tahu. Karena PSM Makassar tidak ada stadionnya, Tribuners. Iya. Makassar ini Tribuners ya, yang bukan orang Makassar, yang tinggal di luar Sulawesi Selatan, di dunia, di Zimbabwe, di Laos. PSM ini kota metropolitan. Kota dunia. Kota dunia, Iya. smart city, metaverse, Hmm. macet di mana-mana setiap hari. Tapi Orang Makassar kaya-kaya Tribuners, wahai Tribuners seluruh dunia. PSM Makassar klub tertua di Indonesia, Tribuners. iya. 19 berapa lagi Bocah? 15. 1915 didirikan 1915 Tribuners. Tapi tidak ada stadion nah. Itu nih tahu uniknya PSM. Karena tidak ada stadion nah, kasihan. Pergi di Parepare untuk jadi tuan rumah Liga 1. Pergi di Bali untuk jadi tuan rumah AFC. Nah, sudah. Jadi solusinya? Nah, solusinya itu. Jadi sudah disetujui oleh PSSI bahwa untuk menjamu Kedah FC di semifinal AFC 2020 Zona ASEAN, PSM pakai stadionnya Bali United, Iya tahu. yaitu Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ya kan? Jadi kan skenario nya nanti Poca. Iya. Sekarang besok PSM ke Yogyakarta. Betul. Tahu di sana pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi PSS kan. Setelah bertanding lawan PSS, PSM pulang ke Makassar. Latihan di lapangan untuk latihan saja tidak ada Poca. Iya Di dong. Makassar. Masa? Yang standar. Jadi di mana PSM mau latihan kodong di Kabupaten Goa. Pakai stadion Kale Goa dengan stadion lapangan Seyusuf, jadi ganti-gantian. Itu dua-dua di Goa. Tentu ada. Kale Goa memang, stadion Kale Goa memang infrastruktur pendukungnya belum layak karena tidak ada tribun terbukanya. Tapi lapangannya Poca standar internasional. Masa? Syekh Yusuf juga, lapangan Syekh Yusuf di Karmaki itu Poca. Mantap lapangannya. PSM biar lapangan latihan yang standar saya tidak ada. Bagaimana kalau kita usulkan toh Karebosi diperbaiki? Hah? Karebosi. Nah, dari tahun lalu perasaan itu ku baca beritanya mau itu 3 lapangan di Karibos itu mau diperbaiki semua. Standaran. Itu di situ. Bagusnya itu, Dik. Hah? Udah cukup itu mungkin 10 miliar. Nah, kalau 10 miliar kita ada yang saya pas sendiri yang bale-bale. Bagaimana kira-kira Kakak Imam? Aduh, jangan bahas itu Poca. Sekarang besok PSM ke Jogja untuk persiapan lawan Sleman.
tanggal 23 main, 24 kembali ke Makassar, Poca. Nah di situ latihan untuk persiapan lawan Bali United tanggal 29. Jadi latihannya di Goa toh, di Stadion Kalegoa atau di lapangan Syekh Yusuf. Pada pertandingannya, sehari sebelum pertandingan PSM dan Bali ke Parepare untuk bertanding di Gelora B.J. Habibie. Iya. Begitu Poca. Begitupun setelah itu latihan lagi di Makassar menunggu pertandingan lawan Persija di Parepare juga B.J. Habibie toh. Setelah lawan Persija, PSM terbang ke Bali untuk persiapan menghadapi Kedah FC tanggal 9. Dari Bali langsung kemana tadi Pak Cilegon? Ke Jakarta. Lili ganti Lili, Jakarta Lili untuk lawan klubnya Raffi Ahmad, Rans. Begitu Pak Uca kan. Lalu seperti apa kesiapan Gelora B.J. Habibie sebagai home base PSM Pak Uca? Kan kemarin beberapa bulan lalu sudah dikunjungi oleh Beli toh. Iya. Lip tim verifikasinya Lip toh. Ada catatan yang harus dibenahi, lapangannya, lampunya. Nah, pembenahan lapangannya sudah rampung diumumkan oleh Tementak, yaitu Wali Kota Parepare, Pak Taufan Pawe. Jadi kan kemarin tuh kita pisahin sama-sama Poca yang nonton uji coba lawan Sulut United. Kan memang masih gelombang-gelombang lapangannya. Sekarang rata nih Poca. Alhamdulillah. Sama beda dengan lapangannya Jakarta International Stadium. Kerennya. Lampunya juga sudah semakin terang karena sudah diganti dan sudah ditambah dari pencahayaan stadion dari 104 mata lampu yang masing-masing lampu berkekuatan 1000 watt ditingkatkan menjadi 2000 watt. Kalau itu lampu stadion ini pakai token listrik, Poca. Berapa juta kita habis token. Mana segini? Begitu, Poca. Jadi, bayangkan satu lampu 2000 watt, jumlah lampunya 104 mata lampu. Jadi seperti siang hari. Nah, apalagi yang sudah dibenahi? Iya. Jalan atau jalur evakuasinya Poca. Jadi kan kemarin waktu kita datang masuk saya tidak tahu jalan apa namanya. Ke Parepare itu nama bugis-bugis nama jalannya, jalan Lapelede, aduh. Tuh, satu arah gitu. Sudah itu sampai stadion mentok. Nah, di depan stadion itu ada jalan kecil. Nah, itu sudah dilebarkan. Sudah ditembuskan ke jalan poros jalan poros Parepare toh? Iya. Sudah dilebarkan dari 4 meter menjadi 6 meter dan itu akan menjadi jalan evakuasi. Nah, kemudian kantung-kantung parkir atau tempat-tempat parkir juga diperbanyak Poca. Iya. Selain di sekitar stadion, memanfaatkan halaman-halaman rumah warga. Iya. Tapi diatur ke warga Poca. Sudah juga briefing. Pertemuan di sub, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT dengan warga. Harganya dong. Ya, memang tahu membahas soal tarif parkir. Jangan kayak waktu lawan Sulut United. Mobil bengku. Ada sampai 75.000 diminta. Kita lewat ke tahu orang Parepare. Saya 20.000 Ji. Kita 20.000. 20.000 mobil. Bilang pers. Tidak, bukan soal uangnya. Kemarin kita berdebat Poca. Kita datang. Caranya bilang, tidak boleh masuk kalau tidak ada stiker. Saya bilang, media Pak wartawan tuh mau meliput, dan tidak bisa, harus bayar 20. Dia bilang, oh kau tidak larang ke masuk kalau tidak bayar. Dia bilang, iya, astaga bilang aku dari tadi, bayar uang parkir jam, kau bilang ada stiker-stiker. 20.000 aja lagi. Tapi, ya sudah diatur, entahlah berapa anunya. Belum ada informasi berapa keputusan untuk motor berapa, mobil berapa Poca. Tapi warga sudah diminta untuk tidak menarik tarif parkir yang sangat tinggi. Berapa sekarang? Itu yang belum diinfokan. Terus apa lagi yang dibenahi Poca? Dibuatkan railing atau pagar pembatas. Jadi kalau pemain datang turun dari bista, langsung masuk ke railing itu. Jadi dia tidak bisa disentuh oleh penonton. Oh iya tahu. Nah, bahaya tahu itu Poca. Betul. Kalau misalnya
kalau kalah PSM misalnya toh, pemain lawan keluar, apalagi sudah emosional di lapangan, Iya. keluar, bisa dilempari kalau tidak ada pembatas. Udah. Begitu Pak Uca. Dan hari ini tanggal 14, tim verifikasi sudah datang lagi untuk verifikasi akhir. Tapi Pak Taufan Pawe optimis lolos dan PSM bermarkas di Pre-Pre. Keren Gitu Pak Uca. Semua pemain PSM dalam ya ada beberapa yang sedikit cedera tapi tetap dibawa ke Jogja Pak Uca. Salah sampai di sana mereka sudah bisa pulih kembali. Iya. Yang terutama kita tunggu ini adalah Kenzo Nambu, sayap kiri dari Jepang. Kita belum, itu hari kita cuma sempat nonton 15 menit dia main. Iya. Setelah itu cedera. Jangan sampai gol-gol merah tuh juga ini nanti berapa laga tidak main Poca gara-gara cedera. Baik ini nanti bagus meh. Bagus Kenzo di. Kaki dia bagi sama PSM. Oke Poca. Oke deh Kakak Ima. Itulah headline kita besok. PSM bermarkas di Bali. Kasihan ini, kaget kira Liga 1 dikira udah jadi pari-pari ya. Padahal anu JFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius kita